Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my student? Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Di episode yang ketiga ini kita akan melanjutkan materi kelas 8 semester 1 yaitu KD 3.2 4.2. Seperti apa ulasan materinya? Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode yang ketiga ini kita akan membahas materi berikutnya yaitu di KD 3.2 dan 4.2. KD 3.2 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi intransaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya dengan memperhatikan unsur kebahasaan can. KD 4.2 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Indikator pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari materi ini, maka peserta didik mampu 3.2.1 mengidentifikasi teks lisan atau tulis menanyakan kemampuan melakukan sesuatu atau expression of ability or capability. Yang kedua, mengidentifikasi teks lisan atau tulis menyatakan kemampuan melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengidentifikasi teks lisan atau tulis menyatakan ketidakmampuan melakukan sesuatu atau expression of incapability. Dan yang keempat, mengidentifikasikan teks lisan atau tulis menyatakan kemauan melakukan sesuatu atau expression of willingness. Adapun di indikator pencapaian untuk KD 4.2, yang pertama adalah menyusun teks lisan atau tulis menanyakan kemampuan melakukan sesuatu. Yang kedua, menyusun teks lisan atau tulis menyatakan kemampuan melakukan sesuatu. Yang ketiga, menyusun teks lisan atau tulis menyatakan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Dan yang keempat, menyusun teks lisan atau tulis menyatakan kemauan melakukan sesuatu. Kita masuk di submateri yang pertama, expression of ability atau capability and incapability. Di sini disajikan 3 kolom. Kolom yang pertama adalah expression of asking ability atau ungkapan menanyakan kemampuan. Kemudian kolom yang kedua, expression of stating ability or capability, ungkapan menyatakan kemampuan. Dan yang ketiga adalah expression of stating incapability atau ungkapan menyatakan ketidakmampuan. Baik anak-anak, perhatikan cara mengucapkan bagaimana menanyakan kemampuan. Simak baik-baik cara mengucapkannya lalu ulangi. Do you think you are capable of? Are you capable of? Are you able to? Are you capable to? Can you? Could you? Baik anak-anak, dari serangkaian ungkapan bertanya kemampuan tadi, di sini sudah saya kasih petunjuk bahwa ada beberapa struktur kosakata. Jika setelah capable diikuti of, maka kosakata berikutnya adalah verb ing, yaitu kata kerja ditambah akhiran ing. Kemudian untuk menanyakan kemampuan yang diikuti dengan to, di sini nanti harus diikuti dengan kata kerja yang pertama atau verb one. Begitu juga dengan yang menggunakan modal can dan could. Setelah kata you di sini ditambahkan dengan kata kerja yang pertama.
Kemudian untuk expression of stating ability, ungkapan untuk menyatakan kemampuan melakukan suatu tindakan, kita bisa menggunakan ungkapan sebagai berikut. Kalian dengarkan dan tirukan ucapan saya. I'm capable of doing it. I'm able to. I have the ability to do it. I'm good at. I can. I could. Baik anak-anak, sesuai dengan petunjuk yang di kolom pertama bahwa yang diikuti dengan of harus diikuti dengan verb ing atau kata kerja berakhiran ing. Kemudian yang setelah itu harus diikuti kata kerja bentuk yang pertama. Sedangkan untuk yang good at ini biasanya diikuti noun atau kata benda. Kita beralih ke kolom yang ketiga, yaitu expression of stating incapability. Ungkapan menyatakan ketidakmampuan melakukan suatu tindakan. Untuk menyatakan itu kita bisa menggunakan ungkapan sebagai berikut. Kalian dengarkan lalu ulangi ucapan saya. I'm not sure I'm capable of doing it. I'm not capable of doing it. I'm not able to. I don't think I have ability to do it. I'm not sure I can. I don't think I can. Baik anak-anak, dari submateri 1 kita tadi sudah belajar bagaimana cara melafalkan ungkapan menanyakan kemampuan, menyatakan kemampuan, dan menyatakan ketidakmampuan. Kalian bisa mengulangi pronunciation atau ucapan yang saya contohkan tadi berkali-kali sampai kalian bisa merasa fasih mengucapkannya. Kemudian kita beralih ke submateri yang kedua, yaitu expression of willingness atau ungkapan menyatakan kemauan. Ya, di sini sedikit sekali ya, berbeda dengan yang submateri 1 tadi. Disajikan 3 kolom. Kolom yang pertama adalah expression of asking willingness, ungkapan menanyakan kemauan melakukan suatu tindakan. Yang kedua, expression of stating willingness, menyatakan kemauan. Dan yang ketiga adalah unwillingness atau ketidakmauan melakukan sesuatu. Untuk menanyakan kemauan seseorang untuk melakukan tindakan, kalian bisa menggunakan variasi berikut ini. Tirukan ucapan saya. Will you? Would you like to? Ya, seperti di ungkapan yang pertama tadi bahwa di sini modal will dan would setelah subjek ini dan setelah itu ini diikuti dengan kata kerja yang pertama. Begitu juga untuk menyatakan kemauan. Ya, kalian bisa menggunakan I will, I'd like to. Kemudian untuk ungkapan ketidakmauan, kalian bisa menambahkan not setelah kata will atau would. Berikut cara mengucapkannya, kalian tirukan ucapan saya. I will not. I wouldn't. I wouldn't like to. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham cara menyatakan willingness dan unwillingness? Ya. Let's pay attention to the following short dialogue. Mari kita perhatikan ke dialog sederhana berikut ini. Di sini ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap. Benny, can you write the message in English? Benny menjawab, I don't think I can, but I will try.
Kemudian yang kedua, seorang ayah sedang bertanya kepada anaknya, "Are you able to fly the toy, my boy?" Anaknya menjawab, "I'm able to fly it well, Daddy." Kemudian beralih ke percakapan yang ketiga, Are you capable of sketching a hole? I'm capable of doing it. Nah, sekarang giliran kalian. Bagaimana dengan gambar berikut ini? State the capability or incapability based on the provided pictures. Di sini disajikan sebuah gambar. Susan is good at painting. Hasan is not good in painting. Nah, maksudnya dari gambar ini kita bisa mengambil sebuah contoh seorang gadis bernama Susan, kemudian dinyatakan bahwa dia mampu melukis sesuai dengan gambar ini. Susan is good at painting. Kemudian untuk lawannya berarti menyatakan ketidakmampuan, bisa menggunakan salah satu nama, misalkan Hasan is not good at painting. Nah, cobalah untuk memberi pernyataan kemampuan dan ketidakmampuan sesuai dengan gambar, seperti yang ada contoh di nomor 1 ini. Nomor 2, tampak seorang gadis sedang bernyanyi, kalian bisa memberi nama sesuka kalian, nama yang baik, kemudian nyatakan kemampuannya dan nyatakan nama seseorang yang lain tidak mampu melakukan aktivitas seperti dalam gambar. Begitu juga di nomor 3 dan 4 dan nomor 5 serta nomor 6. Jadi tugas kalian ada 5 ya, untuk menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan dalam bahasa Inggris sesuai dengan gambar yang disajikan Ibu Guru. Oke anak-anak, selamat mencoba. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.